Apakah benar dengan meninggalkan ajaran Kristus justru merasa cinta kepada Yesus seperti kesaksian Mukalab ini? Mari kita dengarkan. Ketika engkau bilang Kristen Katolik, saudaraku sayang, engkau marah aku. Karena Kainama ini sama Bung Ade ini bilang, aku dan Bung Ade jadi Islam karena mencintai Yesus. Lalu kau marah saya cuma mau bilang, kenapa saya jadi Islam? Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena aku mencintai Yesus. Aku tidak mau mencintai Paulus. Luar biasa. Aku berhenti dari orang yang bilang cinta Yesus padahal dia cinta Paulus. Semua ajaran dogmatis, liturgia, traktat, tatanan dari konsilia, semua itu mengacu kepada ajaran Saulus. Amsal 26 ayat 24. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Ayat 25-nya, kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Ayat 28, lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Opa Kain harusnya bukan cinta pada Yesus, tapi harus cinta pada Muhammad, Nabi Anda sekarang dong. Kenapa sudah keluar dari Kristen masih merasa cinta sama Yesus? Kalau benar Anda mencintai Yesus, harusnya imanmu dasarnya Alkitab dong. Karena hanya di dalam Alkitablah ada disebut Yesus, sedang Quranmu gak ada nama Yesus, kecuali Anda revisi tuh kitabmu, ganti nama Isa alaihissalam jadi Yesus Kristus. Kemudian ketika Anda nanti sudah masuk ke alam kubur dan bertemu dengan mungkar nangkir, akan mengalami sisaan bertubi-tubi karena Anda masih mempercayai kitabnya orang kafir daripada kitabmu yang baru, Al-Quran. Apa iya Anda ketika jadi muslim masih malu mengakui kalau teladan Nabi Anda itu paling sempurna? Tapi aneh aja sih, apakah Anda benci Paulus karena Paulus ngajarin begini ya? Kita baca nih ajaran Paulus. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tuh, bagus kan? Jadi karena Paulus ngajarin sabar dan penuh kasih itu membuat mualaf benci Paulus toh. Sedang sabar dan penuh kasih juga itu diajarkan oleh Yesus. Jadi yang jujur dong opa, kalau membenci orang itu jangan tanpa alasan dong. Mazmur 109 ayat 3. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Nah ini gak boleh loh dalam Mazmur Daud ya. Oke, sekarang saya minta opa Kain buka mata, telinga, hati, dan pikirannya ya. Kita tes, apakah betul Kainama mencintai Yesus? Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kalau nama Yesus adalah nama yang sudah dinyatakan di bumi sebagai penguasa di bumi dan di sorga, kok Anda memilih Muhammad, opa? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, sedang Yesus juga telah memerintahkan untuk Anda supaya pergi dan jadikan semua bangsa muridnya Yesus. Lah kok ente malah pergi menjadikan bangsa muridnya Muhammad? Jadi mana ada ajaran Yesus untuk poligami sebagai solusi? Contoh seperti ajaran Muhammad ya. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Beda kan dengan ajaran Yesus? 2 Petrus 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Tahu nggak, yang namanya nafsu makan, pengennya makannya banyak. Begitu pula orang yang penuh nafsu birahi, pengennya ceweknya banyak. Jadi mana menurut opa Kain yang benar?
pilih melampiaskan nafsunya atau mengendalikan nafsunya yang benar. Yakobus 3 ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini bicara tentang penahanan nafsu ya. Jadi yang disebut guru, nabi, gembala, atau pemimpin itu harus bisa memberi teladan benar bagi pengikutnya. Jangan sampai pengikutnya lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya tapi pemimpinnya tidak. Nah, ini sangat memalukan. Apa kata dirinya dong? Nah, sekarang bagaimana ajaran dan teladan nabimu, Opa? Apakah masih bisa diikuti untuk zaman sekarang? Mari kita lihat datanya ya dalam Bukhari 24. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah." Nah, jika Nabi Anda diperintahkan untuk memerangi manusia agar masuk Islam, bagaimana dengan pengikutnya sekarang? A. Mengikuti. B. Mengabaikan. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Nah, makanya buat para mukallaf coba dikoreksi lagi. Kira-kira sepak terjang Muhammad yang mana yang kalian muliakan? Bahkan saya memiliki data bahwa Muhammad juga mampu menikahi anak perempuan kecil namanya Aisyah. Dalam hadis riwayat Bukhari 4739 dari Aisyah bahwa Nabi SAW menikahinya saat itu berusia 6 tahun dan mulai menggaulinya saat ia berumur 9 tahun. Hisam berkata, "Dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah SAW selama 9 tahun. Nah, ini berikut data-data hadis terkaitnya ya, teman-teman. Silahkan mungkin bisa dicatat karena ketika saya bicara itu bukan sembarang bicara, tetapi ini berasal datanya dari kitab Muslim sendiri ya. Nah, seharusnya Opa Kain bangga dengan teladan nabinya, bukan justru malah sibuk cari pembenaran nabi Anda dalam Alkitab yang sudah Anda tinggalkan. Lagi pula, kalau jadi Islam kan gak boleh baca-baca Alkitab tuh, karena bisa mengakibatkan murtad. Jadi mulai sekarang teman-teman yang beralih keyakinan dari Kristen ke Islam, saya sarankan Anda semua harus percaya diri dengan teladan Nabi Anda yang mengajarkan Islam ya. Jangan kayak Kain nama ini dicontoh ya, merasa cinta kepada Yesus tetapi mengabaikan semua ajarannya Yesus. Apalagi dia selalu menuduh bahwa Alkitabnya orang Kristen adalah buatan Paulus, tapi kemudian dia mencari pembenaran nabinya dari kitab yang difitnahnya kitab Paulus. Kan kasihan loh manusia seperti ini lidahnya bercabang. Sama macam murtadin dong, mau mengaku Yesus sebagai Tuhan, nggak perlu ngemis kitab kalian untuk membenarkan keyakinan baru kami ya. Tetapi kami cukup percaya diri dengan kitab kami sendiri. Bahkan Alkitab sudah lebih dari cukup untuk memberitahukan siapa Yesus itu. Jadi sekali lagi, ketika umat Kristen atau murtadin ingin mempercayai Yesus sebagai Tuhan, tidak perlu mengemis Al-Quran, tetapi kami hanya murni tetap melihat dari Alkitab kami. Apalagi kalau mau diajak buat perbandingan tentang kemanusiaan Yesus dengan semua nabi di dunia ini, kami sangat senang sekali. Kami para murtadin juga siap mengemukakan data guna membuktikan bahwa manusia Yesuslah yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia manapun. Silahkan bandingkan dengan manusia Adam, Melkisedek, Elia, atau bahkan Muhammad. Kami sangat senang sekali jika ada yang mau benar-benar berbicara memakai data ya. Bahkan
saya siap untuk memaparkan data-datanya jika Anda pun siap mental untuk dikemukakan data-data dalam kitab Anda untuk kita kemukakan di muka umum. Tapi maaf ya, syaratnya adalah no baper. Oke, lanjut untuk pernyataan Mukhalaf Kain yang merasa cinta Yesus dan benci dengan Paulus ya. Kita akan lihat data-datanya. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju kerajaan surganya. Ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6 ya teman-teman, datanya ya. Artinya tidak ada jalan lain selain mempercayai Yesus sebagai penebus. Ini datanya. Nah, kemungkinan si Kainama bisa mempercayainya karena dia merasa cinta Yesus, harusnya percaya. Nah, jika Anda sudah tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat dan penebus, lalu bagaimana cara Anda untuk membersihkan dosa-dosa Anda? Hadis riwayat Musnad Ahmad nomor 5364 telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar dan Ats-Sauri dan Atta bin Sa'ib dari Abdullah bin Ubaid dari bapaknya dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Tuh, ternyata batu yang menjadi penebus dosamu toh opa. Pantes pada berebut untuk bisa mencium batu itu ya. Atau opa Kain merasa bahwa jumlah orang Yahudi dan Nasrani dapat menggantikan dosa-dosamu yang segede gunung itu biar kalian masuk surga nanti di hari kiamat kelak. Kita lihat ya datanya ya. Karena Fatimah kalau bicara itu nggak asal bicara, tetapi harus memakai data dari kitab kalian sendiri ya. Hadis riwayat Sahih Muslim nomor 4971. Nah, dari Nabi SAW beliau bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, gimana? Jika dalam hal penebusan dosa versi Islam dan Yesus saja berbeda, apakah opa Kain masih terus memakai standar ganda dengan mengaku bahwa berikrar syahadat mengakui Muhammad sebagai nabi adalah bentuk kecintaan Anda pada Yesus? Nah, silahkan direnungkan ya. Jadi teman-teman muslim harus sadar ya, Kristen itu pengikut Yesus dan bukan pengikut Muhammad. Harap dimaklumin ya. Jadi, jika dari segi ajaran, hukum, bahkan kitabnya saja bertentangan dengan kitab kami, maka sudah dipastikan Al-Quran dan Alkitab tidak pernah nyambung. Tapi di sini perlu direnungkan saja, kenapa isi Al-Quran yang berasal dari Arab ini memuat tokoh dan sejarah bangsa Israel menjadi cerita yang berbeda dari catatan sejarah Israel sendiri. Coba, seandainya dari mulanya Muhammad membuat cerita sejarah Islam dari bangsanya sendiri tanpa mengait-ngaitkan dengan tokoh dan sejarah bangsa Israel, tentu tidaklah terjadi perdebatan-perdebatan yang tiada berujung seperti sekarang ini, dan entah sampai kapan, mungkin sampai akhir zaman kali ya. Nah, coba kita cross check dalam Quran mereka. Quran surat Ibrahim 4, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Logikanya, kalau Allahnya itu mengutus nabinya dari bangsa Arab, seharusnya wahyu-wahyu yang ada dalam Quran pun berisi sejarah tentang Allah dan nabinya yang berasal dari Arab juga dong, ya kan? Tetapi justru yang tertulis fakta sejarah yang terlanjur terjadi di ribuan tahun sebelum abad Masehi. Jadi harusnya nggak perlu diceritakan lagi gitu loh. Misalkan ya, proses penciptaan alam semesta serta makhluk hidupnya kok berbeda. Nah, ini harus direnungkan.
Nah, jika dari penciptaan, dari hukumnya, dan dari ajarannya saja berbeda, bagaimana bisa disebut kitab penyempurna atau kitab yang menyempurnakan kitab yang sebelumnya? Bahkan kalau kita lihat di sini mungkin yang memberikan kitab pun berbeda oknum kali ya. Jadi, teman-teman tuh harus bisa ngebedain ya, bahwa definisi penyempurna dan pengubah itu sangat jauh berbeda. Kalau yang namanya penyempurna, ada sesuatu yang cacat atau yang kurang dari kitab terdahulu lalu dia sempurnakan dan menjadi lebih baik lagi, bahkan 100% lebih baik. Nah, sedangkan definisi mengubah itu artinya dari hal cerita yang sudah ada kemudian dengan tokoh yang sama tetapi ceritanya berbeda. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai pengubah ya. Jadi harus bisa dibedain definisi penyempurna dan pengubah ya, teman-teman muslim. Nah, sekali lagi saya pertanyakan, benarkah Al-Qur'an adalah kebenaran? Kemudian, jika kebenaran, kok bertentangan dengan kitab yang dianggap benar oleh mukallaf kain? Ingat ya, banyak muslim yang sampai hari ini masih mengais-ngais Alkitab sebagai kitab yang menubuatkan Muhammad loh. Jangan lupakan itu. Artinya, entah tersembunyi dari lubuk hati, ternyata Alkitab sangat laris dipretelin dan dikais oleh sebagian muslim untuk membenarkan kenabiannya. Jadi, stop membohongi diri sendiri ya, bahwa ternyata Alkitablah yang mudah dipahami daripada Al-Quran. Tapi kenyataannya, kalau kita lihat datanya bagaimana ya, seperti yang tertulis dalam Quran sendiri, menyebutkan dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 3, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Ini kata Al-Quran ya. Nah, silahkan direnungkan, mana yang benar, Al-Quran atau Alkitab yang mudah dimengerti? Karena survei membuktikan kebanyakan umat Islam kalau ditanya soal Qurannya pasti jawab bukan ranahnya untuk mengerti, karena bagi kalangan akan mengatakan Al-Quran itu tidak boleh sembarangan ditafsir oleh manusia, itu kata mereka. Loh, kan kitab suci diberikan untuk semua manusia, tapi kalau yang boleh menafsir hanya yang berpendidikan saja, yang nggak bisa baca tulis, gimana dong nasib imannya? Ditambah lagi kepercayaan muslim yang semuanya harus diinterogasi sama malaikat kubur. Pertanyaannya, ma imam muka, apa dasar imanmu? Nah, kalian akan jawab apa? Kan masing-masing sudah diberi mata untuk melihat, diberi telinga untuk mendengar, dan diberi akal untuk berpikir. Jadi bukan bergantung siapa penafsirmu atau siapa ustadzmu, bukan? Maka jangan sampai apa yang dikatakan Yesus dalam Alkitab kembali menunjukkan kebenarannya. Matius 13 ayat 9 dan 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Matius 13 ayat 16 sampai 17-nya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nah, harus jujur ya, jangan malu-malu. Masa sama nabi sempurna dan mulia kok nggak pernah ditunjukkan pada dunia gitu loh. Harusnya kalian tuh percaya diri kalau bersaksi, berkata bahwa saya menjadi mualaf karena saya bangga dan saya mencintai Muhammad sebagai satu-satunya teladan yang paling sempurna daripada nabi sedunia ini, begitu. Lalu kemudian berikan datanya, begitu ya. Nah, puji Tuhan, karena Alkitab yang tiap hari didera fitnah sebagai kitab karangan Paulus saja bisa seajaib ini. Lalu ayat-ayat suci mana yang bisa dijadikan pedoman, apalagi sampai kepada manusia zaman sekarang ini ya? Itu sebabnya renungkan, di mana ada firman yang penuh nasihat-nasihat ajaib ini kita dapati kalau bukan dari Alkitab yang kami pegang sampai sekarang ini. Nah, demikian kantor saya mengenai klaim mukallaf kainama. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.